What's up BNS Squad? Lu yang nonton ini pastiin lu udah like, comment, dan subscribe. Karena ini gratis. Enjoy the show. Malu dong kalau di sosmed pamer es titik-titik tapi hasilnya kecil. Itu kan keluar dari konteks kita ngapain. Misalkan si konsumen ini pengen joki nih, ya beta lihat dulu tuh soalnya bagaimana. Misalkan masih di dalam beta punya kapasitas otak, ya beta lakukan. Kalau Kalian yang menggunakan jasa-jasa joki, apakah kalian yakin nilai kalian itu akan tinggi? Welcome back to BBC BNS Battle Club. Kembali lagi dengan gua Agung di sini, dan seperti biasanya gua nggak sendirian. Gua bersama dengan pemuda-pemuda Kupang yang luar biasa. Ada yang ganteng, ada yang cantik. Hari ini tepuk tangan yang mana, come on. Aduh, apa kabar? Sehat ya? Sehat, Kak. Sehat, Dio? Sehat ya? Aduh, sudah spill namanya lagi. Kita akan kenalan ya dengan mereka sebelum kita akan berbincang lebih jauh, lebih dalam ya. Coba dari yang paling cantik dulu saja mungkin. Oke, terima kasih Kak. Halo, nama saya Tamara. Saya adalah seorang mahasiswi di Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana tercinta. Saya sakit langsung. Ada mahasiswa kedokteran ya, saya langsung sakit gitu. Oke, dari yang paling ganteng silakan. halo teman-teman semua, gua Dio, gua merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas di Bandung. Bandung ya? Iya. Wow, jauh ya. Ini Bandung melawan Undana, guys. Beda pulau ya. Pertarungan antara apa ini? Apa namanya? Fakultas ya, kalau mau dibilang. Bisa dibilang seperti itu. Iya, bisa dibilang seperti itu ya. Memanas akan ya. Kita langsung saja. Topik hari ini mungkin apa ya? Gue baru dengar ya, tapi sebenarnya ini sudah ada pergerakan-pergerakan gerilyawan di belakang-belakang gitu ya. Yaitu tentang joki tugas ya. Tentang joki tugas nih. Coba menurut Tamara sendiri nih di Undana ya. Setuju nggak sih adanya joki tugas, orang yang memakai maupun yang mengadakan atau menyediakan jasa ini gitu. Setuju nggak? Oke, dari pertanyaannya menarik Kak. Iya. Kalau untuk di sini kita bicara joki tugas. Nah, yang saya mau tanyakan nih ke host. Oke. Kita hari ini batasan masalahnya itu yang menjadi penyedia jasa joki tugas atau yang menjadi pelanggannya. Saya rasa keduanya ya. Karena kan tidak ada deal-dealan kalau tidak ada dari salah satu pihak tidak menyetujuinya. Oke, Bener kalau ya? misalnya ada barang dari, kan ada uang. Iya, tapi kalau gini Kak, tapi kalau misalnya kita bicara soal pengadaan jasa joki tugas, Betul. ya saya pro dong. Kan dia melakukan sesuatu dengan jalur yang halal untuk mendapatkan uang. Tetapi kalau menjadi pelanggan saya tidak. Karena gitu apa? Ya kita masa memupuk generasi yang malas. Oh gitu, jadi setuju kalau ada itu, tapi untuk memakai tidak ya? Ya, untuk pelanggan X. Tapi kalau untuk menjadi seorang penyedia jasanya itu, mantap. Mantap ya? Oke, baik. Dari dia sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri sih sah-sah aja. Soalnya beberapa teman juga, ya saya pernah menjadi yang menjoki gitu kan. Joki sekaligus juga yang melakukan tuh fine aja sih menurut saya. Oke. Juga meringankan beberapa kegiatan saya. Kamu juga pemakai atau gimana? Pemakai juga Pak. Ya, seperti itu ya. Bahasanya agak sedikit. Oke ya, nanti setelah ini kita akan tahu siapa yang pro, siapa yang kontra. Anda masih kurang yakin atau kurang tahu kan siapa yang pro, siapa yang kontra? Nanti kita akan habis ini ya, habis segmen ini kita akan tahu semua siapa yang pro dan siapa yang kontra. See you. Welcome back to BBC BNS Battle Club. Kembali lagi dengan gua Agung di sini. Yang tadi mereka sudah berganti pakaian. Kita boleh lihat ada tim kontra dan juga ada tim pro di sini. Halo. Dio sebagai tim pro dan ini Tamara sebagai tim kontra. Coba muka-muka pro terhadap tugas ini. Agak seperti itu. Oh iya. Tentang yang coba muka kontranya dulu dong. Biar gini.
Nanti Dio bukan jadinya malah berdebat kesemsem ya. Saya saja sudah mulai kesemsem ini. Aduh, tulang rusuk bergerak. Aduh Kak. Tiap kali Kayaknya ada salah bintang tidur. tamu tulang rusuk bergerak. Kayaknya Tiang rusuk, tulang kalau rusuk. kali ini tidur salah. Tidur salah. Baik. Oke, kita tidak akan menunggu lama-lama lagi. Tadi udah dikasih keluar statement yang awal itu ya. Mungkin kita akan mengerucut lebih kepada orang yang memakai jasa joki tugas ini. Setuju nggak sih kalau ini pros pasti setuju lah ya. Coba alasannya apa? Setuju? Ya alasannya banyak sih sebenarnya, cuman yang lebih utama itu lebih kepada kesibukan mereka sih. Karena mereka yang nggak punya waktu ataupun memang ada punya pekerjaan lain, apalagi kan banyak tuh yang mereka tuh kerja tapi mereka tuh kuliah gitu kan. Menurut saya fun. Masalah waktu aja karena sibuk begitu. Iya, lebih utama itu. Oh oke. Menurut Anda bagaimana nih? Orang yang beralasan sibuk gitu. Ya, kalau menurut saya ya kalau kamu sekolah manage waktu dong. Mau Ya kan? kerja atau tidak ya manage Ya kan waktu. dia sekolah, dong. kalau misalkan dia itu lagi kerja terus dia tuh sambil kuliah tuh gimana? Ya risiko dong. Ya makanya itu kan, that's why adanya ini. Saya mulai bingung. Oke, berarti seharusnya ada terjadi manage waktu menurut Tamara ya. Yes. Berarti kan tidak setuju tuh. Coba dipertegas lagi sedikit. Kenapa tidak setujunya tuh kenapa gitu? Kalau tidak setuju untuk mereka yang pakai jasa ini, betul. Itu karena yang pertama kalau soal sibuk nih, kata Dio, ya, betul. kata tim Sibuk. pro, sibuk. Nah kalau sibuk itu ya semua orang sibuk, semua orang Betul. punya 24 jam yang sama. Kalau memang dia adalah orang yang kuliah dalam tanda kutip sambil bekerja, ya kalau kamu kuliah sambil bekerja ya itu resiko kamu. Kenapa kamu tidak menyelesaikannya? Artinya kamu tidak bisa memanage waktu kamu dengan baik. Betul. Benar kan Kak? Betul. Nah, itu dari segi waktu ya? Iya, itu dari segi waktu. Nah, selanjutnya berarti kalaupun kamu ada pekerjaan seperti yang dia bilang, kamu ada pekerjaan lalu kamu ada kesibukan yang lain, tapi kamu tidak menyempatkan waktu untuk mengerjakan tugas, berarti salahnya di diri kamu. Berarti kamu tidak bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan dosen atau guru kamu. Nah itu merupakan salah satu kata-kata di mana dia itu merupakan yang beruntung ya di dunia ini. Nah, bagaimana jika orang yang memang karena tidak semua itu ya kita tahu ya pasti hidup tuh ada yang atas dan di bawah. Betul. Mereka yang tidak beruntung nih, kayak mereka tuh bekerja emang banting tulang, yang notabene-nya mungkin tinggal sendiri atau memang orang tua itu susah tidak mampu seperti itu kan. Betul. Dan mereka harus membagi waktu mereka di mana untuk hidup, untuk kuliah mereka. Betul. Kalau memang sejalan, adanya ada 5 ya, susu, ngurus adenya susah, bagi waktu dan lain sebagainya. ya? Sedih kan? Itu bagaimana? Kan kita kan gak mungkin egois juga kan. Iya. Kalau kamu seperti itu otomatis kamu tuh Kalau bicara beruntung. soal orang yang beruntung atau tidak beruntung, Nah, gimana tuh? semua orang punya peluang untuk beruntung, semua orang tidak punya peluang untuk beruntung juga. Ya kan beda-beda orang. Nah, beda-beda orang, kita semua hidup di bumi yang sama. Ya. Kalau kita ada di kelas yang sama, dosen yang sama, dan kita pun ada dalam tugas yang sama. Kalau tadi dikatakan mungkin saya itu mengurus banyak adik atau saya punya pekerjaan yang banyak sekali sehingga saya tidak bisa membagi apalagi waktu orang untuk- Kupang ada urus babi mungkin. Ya, mungkin pikas makan babi deh kan. Itu kan batasan masalah kamu di lingkungan kuliah kamu yang sama, dosennya sama. Bagaimana kalau dengan beda-beda? Ya, Kuliah beda-beda kuliahnya kan. Nah, sepertinya itu adalah namanya tanggung jawab dan resiko ya kan. Betul. Kalau memang kamu beranggapan bahwa kamu terlalu sibuk, buat apa kamu ambil? Betul. Ya kan? Buat apa kamu ambil kuliah itu kalau kamu rasa kamu tidak mampu? Nah memang kuliah pendidikan itu penting. Kalau tidak kuliah mau bagaimana lagi? Emang Nah, mau nunggu sampai tapi malu dong 30-an? kalau itu adalah hasil. Justru lebih malu dari lagi kerja dong kalau orang. misalkan kita itu Malu ya kalau saya banyak tugas terus malah Gini, ya. Kak. Oke. Malu dong kalau di sosmed pamer S titik-titik tapi hasilnya itu kan keluar dari konteks kita ngapain pamer S di sosmed itu. seperti itu. Betul. Aduh. Out of konteks mau. Kamu yang suka bilang lagi apa? Lagi ngerjain tugas, apalagi- padahal diserahkan ke Iya, orang ya. Apalagi muat story. Sedikit lagi, seper-2, seper-3. Iya, padahal- tiba-tiba, wow, Tapi banyak ya Tapi orang-orang seperti terakhir, itu tuh banyak ya. yes. Dan pada akhirnya, ya ampun, ternyata di belakang percaya atau tidak percaya, Iya. orang yang menjoki tugasnya itu dalam hatinya itu percaya atau tidak percaya ya. Pasti dalam hatinya. Itu ini bepun juga tugas.
ini juga karena beta yang bantu doh. Asli ya. Tapi ya mau gimana lagi, pasti ya namanya orang yang memakai jasa itu kan pasti dia juga mau supaya mungkin orang tuanya bangga atau apa. Tapi kasihan karakternya itu yang tidak ada. Betul. Oke, baik. Kita sudah dapat jawaban yang dari pertanyaan pertama bahwa istilahnya dari sini sisi setujunya itu apa, dari sini tidak setujunya itu apa. Istilahnya gue rasa teman-teman juga di rumah menangkap ini nih. Iya. Tapi pasti kita melakukan segala sesuatu itu punya tujuan, ya kan? Kira-kira tujuannya apa begitu? Kalau tujuan dari kita menggunakan jasa joki tugas itu kira-kira apa? Menurut saya itu ada dua tadi. Ada dua. Yang pertama itu karena mungkin dia tuh ada beberapa mata kuliah di mana dia tuh tidak bisa menguasai dengan baik dan benar. Yang pertama itu ya, tidak menguasai. Yang kedua mungkin lebih ke untuk ya itu tadi untuk menunjukkan ke orang tuanya gitu. Karena kan kita tahu di Indonesia itu dituntut untuk menguasai semua mata pelajaran. Betul. Baik, untuk ada orang kuliah hukum tapi belajar agama juga. Iya, seperti itu. Betul. Sistem pendidikan di Indonesia ini tidak baik dan benar ya kayaknya ya. Kurang fokus. Seperti itu. Ya, untuk mendapatkan pengakuan saya setuju. orang tua. Hal ini saya setuju. Bagaimana tanggapan Anda, Ibu Dokter? Belum ya. Masih nanti. Sekolah. Siap. Oke, tujuan kalau tadi di tim pro adalah tujuan orang yang menggunakan joki tugas. Betul. Berarti saya tujuan untuk tidak orang-orang itu menggunakan jasa ini. Benar kan Kak? Ya, Orang betul. saya kontra. Ya. Sebenarnya kalau tanggapan saya mengenai yang tadi dikatakan oleh tim pro, Indonesia itu adalah salah satu negara di mana mereka itu mempelajari semua pelajaran sekaligus, berbeda dengan negara yang di barat. Betul ya, saya bilang karena sistem pendidikan tadi. Karena mereka itu belajar yang spesifik seturut dengan apa yang mereka inginkan. Kalau kita ya semua. Dan tanpa sadar, kalau kita keluar, kita adalah orang yang pintar. Karena kita mengetahui banyak sekali pelajaran. Oh, wow. Nah, kalau dikatakan seperti itu, mungkin teman ini, dia itu butuh orang yang joki karena dia kurang mengerti. Ya, kamu punya teman kelas kan? Kamu satu kelas dengan orang yang pintar pun banyak. Seharusnya ditanyakan. Kan seperti itu. Kita mendapatkan dosen yang sama, kita di kelas yang sama, jam pelajaran yang sama, waktu belajar yang sama. Betul. Kalaupun kita tidak mengerti, berbagilah bersama teman-teman. Berbicaralah, bertanyalah. Mohon maaf, tapi kan itu kan menurut pandangan kamu ya. Mohon maaf, tidak semua manusia itu seperti itu pemikirannya. Ada yang pelit ilmu. Beta semi bisa nih. Gimana kok? Karena emang bisa ya. Iya, di dunia perkuliahan atau apa tuh kan mereka bersaing dengan sangat ketat, apalagi untuk mendapatkan nilai yang sangat-sangat tinggi. Apalagi masih SMA itu bracket 1, 2, 3 sampai seterusnya itu memang ya harus. Memang ada kan yang tidak peduli ya. Kamu kayaknya. Apa kalau sama orang tua kayak misalkan sana pakai 10 begitu dapat buku tuh wajib. Ya that's why kalau misalkan lu bilang kayak Tamar sendiri bilang ada teman seperti teman makan teman tuh bukannya ada. Jadi sepertinya juga itu omong kosong semua gitu. Kalau teman makan, kalau bicara soal dari tim pro ya pasti dia akan menyetujui saja. Tapi kalau yang secara alur yang baik dan benar untuk membahagiakan orang tua seperti yang tadi teman dia bilang. Poin kedua tadi. Yes. Ya poin keduanya harus dilaksanakan dong dengan baik. Masa dengan cara menyewa orang lain ya. Sekarang kita bicara orang tua, membahagiakan orang tua. Masa orang tua kasih kuliah paling rendah mungkin kasih 2,4. uang kuliah. Mungkin yang paling rendah 2,4 juta untuk sekarang. Mungkin yang paling rendah. Itu apa? Ekonomi? Tidak tahu, tapi ini teman-teman saya. Baik. Maaf, mungkin saya yang sudah paling lama rendah tidak kuliah. 2,4. Nah bayangkan 2,4 setiap hari uang jajan minimal taruhlah, sekarang 25.000 ya, 25.000. Bayangkan selama 1 minggu itu 25.000 dikali 7 hari ditambah uang jajan kamu belum. Yang suruh dia makan bakso ini siapa sebenarnya? Yang suruh dia makan 25.000 sehari itu kali 7 siapa itu? Ya kan tidak, orang tua kan ada yang kasih uang jajan per bulan. Betul, telepon siapa itu? Tahu orang tua kan taunya hasilnya. Karena mereka itu pasti selalu mendukung. Ya that's why makanya tapi itu. Tapi kan waktu mereka tahu kalau pada akhirnya mereka itu tahu, oh ternyata anak saya dari sini. Ya siapa tahu mungkin dia di mata pelajaran lain dia tuh lebih pintar, dia tuh juara segala macam. Karena memang hanya satu mata pelajaran ini sulit. Betul. Misalnya agama dia agamis gitu ya. Iya. Dia tidak pandai agama karena dia lagi belajar kedokteran. Anda kedokteran belajar agama juga apa tidak? Belajar. Nah itu dia. Belajar. Itu mata kuliah umum dong. Iya kan? Bisa jadi. Bisa aja dia tidak pandai dalam agama, dia menyewa joki untuk pelajaran agama. Betul kan?
Iya, bagaimana itu tanggapan Anda? Lebih ke kapasitas otak masing-masing manusia itu kan berbeda juga kan. Ada yang cepat tangkap, ada yang agak mohon maaf sedikit lambat gitu kan. Jadi kita tidak boleh ya lu tuh harus begini, lu harus minta tolong teman. Dan bagaimana yang orang-orang yang memang kesok punya teman begitu banyak loh di Betul. Kalau dia misalnya ada istilah orang tidak punya teman itu apa? Introvert misalnya. No, introvert bukan orang tidak mau punya teman, lebih ke dia memang suka untuk menyendiri. Ah, misalnya begitu. Bagaimana? Ya kalau kamu suka menyendiri, belajar perlahan-lahan dong. Abis kuliah ya langsung belajar, abis kuliah langsung belajar. Ya kan tadi balik lagi kan nggak semua orang bisa mempelajari semua itu. Tapi kan proses itu baru kita tahu. Oh jadi 1 tambah 1 itu 2. Bukan langsung kalau guru kita 1 tambah 1 kan anak kecil juga tidak mungkin 1 tambah 1 kita begini pas mereka 11 dong. Ya kan, kalau anak kecil begini mereka 11 dong. Tapi kalau diajar oleh guru 1 tambah 1 ya pasti jawabannya kalau dia sudah besar 2. Berarti itu namanya proses pembelajaran. Ya, sama juga dong kalau orang itu dia itu kurang mengerti, mungkin dia lebih tinggi nih otaknya atau pemikirannya, atau dia lebih hobi ke pelajaran itu pasti dia lebih tinggi. Tapi ada pelajaran lain yang mungkin dia itu kurang jadi dia itu membutuhkan joki. Tapi saran saya lebih baik kamu belajar supaya kamu tahu menjadi bekal bagi masa depan kamu. Betul ya. Nah, bagaimana jika kalau memang dia tuh pengen misalkan dia pengen jadi dokter gitu kan, ataupun tadi seperti pendidikan di luar bahwa mereka tuh lebih mementingkan satu jurusan di mana mereka akan mempelajari itu dari kecil sampai besar, biar mereka bisa mengerti gitu kan. Terus tadi kata Tamara bilang dia itu mempelajari satu ini biar untuk bekal. Nah bagaimana jika maksudnya gimana ya? Itu lebih ke pasti kan kedepannya mereka bakal bingung tuh mau kemana nih. Apalagi karena abis semuanya tahu gitu kan. Bukan lebih ke nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman bingung gitu jadinya. Ada kebingungan ya. Banyak orang di Indonesia bingung. Lah kan kuliah ada jurusannya, ada peminatannya. Ya itu kan dia misalkan beta jurusan teknik gitu kan. Terus lu tuh mempelajari tentang sosum tuh ngapain gitu? Betul. Ngapain lu belajar itu? Ya. Makanya ada orang teknik keluarnya di tukang kopi. Nggak tahu banyak di luar sana. Kalau orang teknik keluar tukang kopi ya karena memang dia belum dapat pekerjaan, kan itu urusannya dia sekarang. Oh begitu ya? Bukan karena memang dia bingung? Ya tidak lah, itu kan pilihannya orang. Atau ijazahnya tidak dipakai? Ya tidak mungkin lah. Ijazah ya pasti semua orang sekolah kan sama seperti tujuannya tadi ya. Ya tujuannya apa tadi gitu. melakukan segala cara walaupun menjoki tugas untuk mendapatkan gelar itu kan tadi kata Timo. Itu kan Kak. Gimana? Jadi istilahnya memang tujuan dari Dio tadi mengenai waktu, mengenai menyenangkan orang tua telah dibantai habis oleh Tamara. Kita tidak akan berpanjang-panjang di situ. Tidak dibantai sih. Oh, tidak dibantai. Oh ya maaf. Dia tidak dibantai saudara-saudara. Tidak dibantai guys. Hanya berbicara. Ya, baik. Sharing. Ya. Ini nih saya akan bertanya kepada tim kontak. Sebenarnya mereka yang menggunakan jasa joki tugas, apakah mereka benar-benar yakin dengan kualitas sang joki? Nah, kalau misalnya pakai tukang joki terus nilainya turun gimana? Nah itu dia kan saya tim pro. Iya, tim kontra. Saya kan tim kontra. Saya kan tim kontra. Berarti saya tidak mau dong menggunakan itu karena saya tahu kualitasnya itu belum tentu seperti apa yang saya harapkan. Betul. Kalau di tim pro ya pasti seharusnya kan tidak kan? Iya. Bagaimana kan tuh? Saya tim kontra. Pasti saya tidak mau dong. Kan nah, sudah maksudnya pasti kualitasnya belum teruji. Ya kan? Nah orang itu gak mungkin bakal buka kalau dia tuh nggak tahu kapasitas dirinya sendiri. Dia tuh gak bakal berani gitu. Kayak ngapain? Misalkan beta tahu beta ini bodoh, terus ngapain beta buka? Betul. Bisa. Kalau misalkan beta tahu beta pintar ya pasti beta buka dong. Kayak beta pasti tahu ini barang ini so easy gitu. Berarti sangat-sangat gampang. Yang tidak mampu itu adalah yang menggunakan jasa joki. Yes. Oh iya. Sabar. Oke, baik. Tadi maksudnya yang tidak mampu itu yang menggunakan jasa joki. Iya, joki. menggunakan jasa joki. Ya iyalah maksudnya begini. Kalau dari tadi kan kita juga bahas ke hal yang itu. Iya, betul. Karena dia tidak mampu tetapi sebenarnya dia yang malas. Sebenarnya kalau kamu belajar ya pasti kamu bisa lah. Seharusnya kamu harus belajar. Kan namanya saya joki tugas. Cuman tugas doang, belum tuh kita kan nggak tahu juga kalau di rumah dia mungkin dia belajar, mungkin abis itu dia tuh ngapain, bantu orang tua atau ngapain. Tapi cuma tugas-tugasnya itu belum dikerjain gitu. Ya nggak apa-apa kan, belum tentu orang yang ngejoki itu juga malas gitu. Iya. Nah, coba ini pertanyaan yang tadi itu ke Dio gitu. Istilahnya emang yakin dengan kapasitas joki itu, yakin bahwa nilainya akan bagus?
Ya lebih ke kita tuh kita nggak tuh, maksudnya kayak orang-orang yang contohnya kan kita pernah buka jasa itu. Iya. Ya misalkan si konsumen ini pengen joki nih, ya beta lihat dulu tuh soalnya bagaimana. Misalkan masih di dalam beta punya kapasitas otak, ya beta lakukan. Kalau enggak ya beta tolak gitu. Daripada beta menjelekkan penilai dan lu merasa kecewa dengan uang yang lu bayar, ngapain gitu? Nah, aja beta buat sendiri malu. Begitu ya itu ya? kan kalau dia, Iya. kan sama seperti tadi, kalau dia orang beruntung, ya kan? Tapi kalau orang-orang lain yang di luar sana yang membuka joki hanya untuk mendapatkan uang, bagaimana? Mereka tidak mementingkan kamu mau 60 kek, 70 kek, Iya. mau Nilainya 20 tidak sekalipun, diperhatikan. dia tidak perhatikan, intinya cuan. Itu their responsibility, right? Maksudnya ya itu urusan mereka masing-masing. Ya berarti sama saja dong. Ya kan beda, pasti ya maksudnya juga gak sama aja, maksudnya dengan nilai 60 atau punya. Tapi kan ditanya kualitasnya. Tapi kan ditanya Ya kan mas beda kan kualitasnya. dari awal sudah bilang, Kualitasnya. soalnya mungkin orang tuh buka jasa kalau mereka tuh sudah tahu kalau orang tuh mampu. Iya. Orang tuh pasti bakal Berarti mampu, nggak mungkin yakin nggak mampu, bahwa yakin. istilahnya kalian yang Itu sangat-sangat pasti karena kalian yang menggunakan jasa-jasa joki, apakah kalian yakin nilai kalian itu akan tinggi? yakin, Yakin ya? Yakin. 100%? 100% Akan tinggi? akan tinggi. Wah. Kalau soal mau nah, cuma mungkin kontek. Tapi istilahnya Anda tidak yakin kan? Iya dong. Tidak Kan yakin. ya tidak yakin karena mungkin belum pernah coba paling ya. Kalau Oh, belum coba tidak. nanti ketagihan, gitu, kita nggak tahu. Ya kan karena saya tidak pernah membooking orang untuk joki tugas saya. Ya, makanya saya harus berusaha. Memang bahwa istilahnya dari tim pro pasti dia yakin aja bahwa kualitas daripada orang yang menyediakan ini pasti kualitasnya terbaik, kualitas Terjamin. jempol gitu. Ya. Tapi dari sini juga mengatakan ada yang tidak pernah ditemukan malah tadi. Emang pernah tahu? Jangan-jangan pernah booking lagi. Nah, tahu dari mana coba? Tahu dari mana? Kan teman-teman saya, kan sudah tadi saya kasih contoh. Oh iya. Emang teman-teman teman mana yang sih? menggunakan ya, Yes. teman yang menggunakan. Baik. Pertanyaan terakhir nih buat kalian berdua ya. Kita karena sudah panas sekali ya. Saya sambil Iya, agak berkeringat di sini betul ya. Pastinya kita melakukan segala sesuatu itu ada tujuan tadi yang benar ya. Dan setiap tindakan kita pasti ada yang namanya konsekuensi atau akibatnya. Menurut dari tim kontra nih, apa sih akibat yang paling buruk deh buat orang yang menggunakan jasa-jasa joki tugas? Menurut kamu gimana? Kalau akibat yang paling buruk, kita semua pasti tahu ya. Yang pertama itu, kita menimbulkan generasi yang semakin malas. Sudah malas, tambah malas lagi. Akhirnya kebodohan jadi kebodohan lebih parah lagi. Yang kedua, akibat yang timbul ya karakternya tidak terbentuk dong. Kasihan orang tuanya sudah menyekolahkan, mempercayakan dia bisa menyelesaikan dengan baik tanpa bantuan orang lain. Mungkin temannya membantu, tetapi dia tetap mengerjakan di dalam tugas itu. Iya, Dia tidak kerjasama menjoki ya. atau ya kerjasama atau dia tidak membayar orang untuk mengerjakan tugasnya. Ya kan Kak? Nah, Kasian ya. yes, itu sangat prihatin sekali untuk teman-teman yang memakai joki tugas. Aduh teman-teman, begini. Ya. Kita tuh omong secara, kita kuliah nih untuk apa sih? Untuk masa depan kan? Betul. Segala sesuatu di masa depan itu menyangkut tentang apa? Yang mempertahankan seseorang tetap berada pada puncaknya ya Mau seperti jadi yang pernah apa apa? bangsa ini? Yes, yang mempertahankan seseorang pada puncaknya ya karakternya. Karakter Betul. itu dibangun dari hal-hal kecil, bertanggung jawab Betul. atau tidak. Betul. Kamu disiplin atau tidak mengerjakannya? Ya. Kamu berusaha atau tidak? Mau berjuang atau tidak? Orang Setuju. yang tidak, orang yang memakai jasa itu berarti dia daya juangnya nol. Wow. Super sekali dari Ibu Dokter Tamara. Silakan dari Bapak Dio. Saya agak tersinggung di sini. Daya juangnya nol. Luar biasa sekali. Bukankah itu adalah daya juang? Ya makanya itu kan Dengan mereka menggunakan jasa orang lain. capek-capek nangis, minta tolong itu kan daya juang juga. Iya, betul. Bagaimana? Nggak, sebenarnya lebih kepada Buruk gak sih? Istilahnya ada dampak buruk gak sih ketika orang menggunakan jasa joki tugas tuh? balik lagi diri masing-masing. Oke. Misalkan saya Betul. joki nih, saya minta tolong orang. Kalau misalkan setelah itu tugasnya selesai, tapi saya baca kembali, saya mencerna lagi, saya meneliti lagi, saya mempelajari lagi, itu baru benar. Ingat, yang memakai jasa-jasa joki tugas, Anda harus belajar lagi. Betul ya? Itu daya juang yang besar. Iya, daya juang. Jadi jangan hanya terima mentah ya. Benar. Pelajari lagi dong. Dipelajari Dibaca lagi, baik-baik. siapa tahu jawabannya keliru.
ada huruf-huruf yang salah. Betul ya? Ada yang mau disampaikan lagi? Juga manusia. Kira-kira bagaimana tuh? Berarti tidak ada pengaruh buruk sama sekali? Ada. Ya contohnya seperti yang Tamara bilang, mungkin lebih ke... setuju dong. Enggak, saya cuma menyetujui yang dimana malas itu. Cuman ada beberapa yang memang nggak bisa dibilang malas juga sih. Karena emang ya tadi itu saya sibuk gitu kan. Banyak banget. Banyak yang udah kerja, emang pengen S2, tugas-tugasnya, S3, tugas-tugasnya itu ada kok. Betul. Saya pernah temu itu. Yuk, tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah berbicara di sini. Kita sudah berbicara lebih dari 4 jam ya. Ini akan dipotong 20 menit saja ya. Dio dan Tamara, coba ini baju kontra, ini pro masih ya? Masih bisa kita sampai setelahnya nanti. Iya. Tepuk tangannya mana? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai detik ini. Kita akan bertanya kepada tim pro. Ya, bukan bertanya, tapi Dio boleh kasih pesan kepada mereka di luar sana yang mungkin masih menggunakan atau mau menggunakan jasa joki. Boleh sekali. Iya, coba silakan. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang memang tugasnya pengen dikerjakan orang atau memang lagi sedang dikerjakan tuh nggak apa-apa, teruskan. Bukan berarti kalian tuh semua tugas itu dikerjakan, jangan. Tahu beberapa batasan yang memang kalian pengen tugasnya dikerjakan. Terus jangan lupa juga mengecek si penjoki ini tuh itu mampu atau enggak gitu. Terus juga jangan lupa tuh mereview kembali tugas-tugas yang memang sedang dikerjakan ya. Betul. Baca-baca juga. Ya, dan tenang semuanya, tidak semua ilmu itu harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Lebih tepatnya seperti itu sih. Tidak semua ilmu sesuai dengan bisa diterapkan ya. Kapasitas kalian aja. Betul. Sesuai kapasitas saja. Oke? Saya rasa cukup ya, dan silakan dari tim kontra, mana wajah kontranya? Tim kontra lebih bersahabat ya. Oke, gimana nih? Ada pesan buat mereka di luar sana yang menggunakan jasa joki? Oke, pesan dari saya yang pertama, ayo berubahlah menjadi dirimu sendiri. Stop membohongi diri, stop membohongi ilmumu, stop membohongi gelar-gelarmu, dan stop membohongi orang tuamu. Karena semua yang kamu lakukan itu akan berdampak untuk masa depanmu. Mungkin itu hal kecil, tapi dari hal kecil itu akan menjadi hal yang besar dan akan membawa kamu menjadi pribadi yang lebih baik kalau kamu menjadi orang yang lebih jujur, lebih bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, dan lebih mendisiplinkan diri dan mendisiplinkan waktu kamu. So, tetap semangat dan jangan sampai kecanduan untuk menggunakan jasa joki tugas. Luar biasa. Tepuk tangan. Iya. Tadi dia ada bilang kan, stop. Saya juga bilang stop mencuri hatiku. Oke ya. Kita sudah sampai kepada penghujung pembicaraan kita ya. Terima kasih Dio sudah hadir. Terima kasih Tamara yang sudah menyinari kami tim-tim semua di sini dengan wajahmu yang ceria. Tepuk tangan dong guys. So, kita akan kembali dengan topik-topik pembicaraan yang luar biasa, yang tabu untuk dibicarakan, yang mungkin kalian tidak dipikirkan. Kita akan berbicara di sini. Terima kasih buat pembicara kita yang sudah ada hari ini, dan terima kasih buat semua tim. Dan saya mau bilang seperti ini teman-teman, yang memakai joki tugas itu ya, saya mau kasih pesan sedikit saja, boleh? Boleh. Saya juga pemakai. Tuh kan? Gini. Dulu. Ya, Jadi gini teman-teman. Ya, tidak semua orang itu punya kapasitas otak yang baik gitu. Memang saya harus akui bahwa saya malas. Kalau teman-teman malas, jangan malas. Harus rajin. Ambil tanggung jawab, kerjakan itu. Walaupun dapat 0, nggak apa-apa. Ya, karena itu adalah tanggung jawab kita. Hidup Indonesia, banggakan Indonesia, maju Kupang ya. Ya, jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini karena itu akan mendukung kita semua yang ada di sini. Tepuk tangan buat tim BNS. Sampai jumpa di BNS